Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam program ini. Saya rindu membagikan firman Tuhan. Hari ini bertemakan tentang pembaharuan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup seseorang. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Hari ini kita mau belajar tentang kisah seorang yang bernama Zakheus. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian firman Tuhan, demikian firman-Nya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara yang terkasih, kalau kita pelajari kisah tentang Zakheus ini, maka tidaklah mungkin orang seperti Zakheus bisa dipulihkan dan dibaharui sedemikian. Tetapi Alkitab berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa jika Tuhan bisa memperbaharui Zakheus, Tuhan juga pasti bisa memperbaharui saudara sekalian. Nah, apa kata Alkitab ketika Zakheus ini diperbaharui? Bagaimanakah Zakheus mulai bisa diperbaharui dalam hidupnya sehingga sesuatu terjadi? Dan mari kita lihat bagian firman Tuhan ini. Hal yang pertama yang membuat Zakheus mengalami pembaharuan yaitu ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dalam ayat yang pertama dan sampai yang ketiga dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Sudah perhatikan hal yang pertama ini. Apa yang mengawali pembaharuan dalam diri Zakheus? Yang mengawali pembaharuan dalam diri Zakheus adalah ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup pintu kepada kita. Dia dikatakan, "Carilah maka kamu akan mendapatkan aku." Jika saudara mendapatkan Tuhan, mencari Dia dengan tekun, percayalah pembaharuan itu akan terjadi. Dan saya percaya pemulihan akan dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Inilah yang mengawali kisah hidup dan pembaharuan dari seorang Zakheus ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Doa saya, saudara mengalami hal ini. Lalu kemudian yang kedua, apa yang mengawali pembaharuan dari seorang yang bernama Zakheus ini? Hal yang kedua adalah karena Zakheus tidak mau dikalahkan oleh tantangan. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga dan yang keempat dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, kalimat pertama dalam ayat 3 dikatakan, lalu berusahalah Zakheus untuk melihat Tuhan. Apa yang menghalangi Zakheus untuk berjumpa dengan Yesus pada waktu itu? Kalimat yang dikatakan di ayat 3 dan 4 mengatakan karena ada orang banyak menghalangi dia. Saudara, orang banyak ini adalah gambaran halangan dari luar diri kita. Kadangkala kita tidak bisa maju karena kita melihat orang lain. Kita kecewa terhadap orang lain. Kita lupa bahwa hidup ini kita harus melihat Tuhan. Sehingga doa saya buat saudara bahwa jangan lihat manusia, lihat saja kepada Tuhan. Kalau engkau melihat pada Tuhan, maka dialah Tuhan yang bisa memberikan pengharapan saat engkau tidak bisa melihat sesuatu yang baik sekalipun menurut pikiranmu. Tuhan adalah jawaban dan jalan untuk kita terus maju dalam kerohanian, dalam pertumbuhan kita mengenal Dia. Lalu yang kedua dikatakan penghalang selanjutnya bukan hanya orang banyak, tapi dikatakan oleh Alkitab dan badannya pendek. Saudara, kata badannya pendek ini adalah penghalang dari dirinya sendiri. Tapi Zakheus tidak pernah mau dikalahkan oleh penghalang apapun. Dia tetap berusaha untuk melihat Tuhan. Berapa banyak orang yang seringkali terhalang mengenal Tuhan oleh karena dirinya sendiri, masa lalunya dan segala keadaannya,
Hari ini tidak ada masa lalu yang kelam di tangan Tuhan. Tuhan bisa merubah masa lalu kita yang kelam, masa lalu kita yang pahit, dan dia bisa mengubahnya menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak melihat masa lalumu, Tuhan melihat engkau hari ini yang mau mengangkat tangan, membuka hati, dan berserah kepada Dia. Terus maju, jangan jadi orang yang dikalahkan oleh masa lalu. Kita semua mendengar bahwa Alkitab berkata, Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Dia sudah ada di hari kita kemarin, dia menyelesaikan masa lalu kita, sehingga kita tidak boleh tidak maju karena masa lalu kita yang pahit dan kelam. Kita punya Tuhan dalam hidup dan masa depan kita. Lalu yang ketiga, saya pelajari ketika pembaharuan terjadi dalam diri Zakheus. Zakheus bukan hanya diperbaharui oleh karena dia berjumpa dengan Tuhan, oleh karena dia tidak mau dikalahkan oleh tantangan dari luar ataupun dari dirinya sendiri, tetapi Zakheus juga terbuka dan jujur kepada Tuhan. Alkitab berkata di ayat-ayat yang terakhir ketika Zakheus melihat Tuhan di rumahnya, ayat 9 kata Yesus, ayatnya yang ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada pengakuan bersalah, ada kejujuran di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menghargai keterbukaan dan kejujuran kita. Bukankah saudara seringkali mendengar bahwa keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan? Jika engkau mengaku salah, sadar kelemahanmu, sadar akan segala apa yang menjadi keadaanmu hari ini, Tuhan pasti menolongmu, Tuhan pasti memulihkan dan membaharuimu. Jika kita angkat tangan berserah, Tuhan pasti turun tangan untuk mendapatkan kita sekalian. Sehingga saudara, doa saya hari ini, biarlah kita mengalami pembaharuan itu. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, diperbaharui, dipulihkan. Kita menjadi orang-orang yang melihat Tuhan merendah atas kita dan mendapatkan kita sekalian. Tahun ini harus menjadi tahun perubahan kita. Tahun ini harus menjadi tahun pembaharuan kita. Tahun ini harus menjadi tahun di mana kita dipulihkan menjadi orang yang semakin baik, semakin mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan, dan genaplah firman Tuhan kepada kita. Diberkatilah hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara, selamat menjalani kegiatan saudara hari ini. Doa saya untuk kemajuan rohani saudara, maju terus dalam Tuhan apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Shalom.